Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tahun ini kita masih diperkenankan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini kita masih mengalami kondisi seperti yang tahun lalu, kondisi pandemi yang mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan aturan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua hal yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu terkait sabar dan ikhlas. Sabar, dari yang saya tahu, adalah sikap bagaimana kita menahan segala sesuatu, baik sesuatu itu bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan, kita miliki atau tidak kita miliki. Salah satu contohnya yang mungkin bisa saya berikan adalah mengenai kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat kita miliki dan tidak semua orang bisa memilikinya dengan sempurna. Dalam artian mungkin masih ada yang sakit atau mungkin ada yang mengalami hambatan terkait dengan kesehatan yang lainnya. Saat kita memiliki kesehatan, kita diminta untuk bersabar. Bersabar untuk melakukan segala sesuatu. Bersabar untuk mengurangi aktivitas kita dalam melaksanakan sesuatu, dan juga bersabar agar kita tidak menyia-nyiakan kesehatan yang kita miliki. Salah satunya yaitu kita diminta untuk bersabar, tidak berkumpul dengan orang lain. Kita diminta bersabar untuk tidak pulang dulu. Kita diminta bersabar untuk tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang. Jadi adalah salah satu contoh sabar ketika kita memiliki sesuatu. Bahkan ketika kita memiliki kesehatan pun kita disuruh untuk menahan. Kita disuruh untuk tidak melakukan sesuatu padahal kita memiliki, yaitu kesehatan. Di mana kesehatan ini adalah modal awal kita dapat melaksanakan segala hal. Kemudian yang berikutnya adalah sabar ketika tidak memiliki sesuatu, atau mungkin kita sedang sakit dan tidak mendapatkan kesehatan itu secara maksimal. Kita diminta kita diminta bersabar untuk menahan, dan juga selalu bersabar untuk bermuhasabah. Kemudian mengerti diri kita sendiri, apa yang terjadi dengan kita, kenapa kita bisa sakit, kenapa kita tidak sehat. Di situ kita diminta untuk bersabar menahan rasa sakit, bersabar untuk minum obat, bersabar untuk mengembalikan kesehatan itu kembali seperti semula. Nah, jadi walaupun kita memiliki kesehatan maksimal ataupun kesehatan kita kurang maksimal, ternyata sama-sama kita diminta untuk bersabar. Dan inilah maka kesabaran itu penting. Dan saya rasa kesabaran itu bisa dilatih, tinggal bagaimana kita melatihnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada orang yang emosional, saya kurang sabar, namun saya rasa itu bisa dilatih dengan bagaimana kita belajar dari apa yang sudah kita alami. Berikutnya adalah mengenai rasa ikhlas. Ikhlas yang saya pahami adalah kita menerima segala sesuatu, entah itu buruk, entah baik, entah itu pas dengan apa yang kita mau atau tidak pas dengan yang kita mau. Nah, ikhlas itu adalah sikap bagaimana kita bisa menerima semuanya.
Memang kadang ikhlas itu mudah diucapkan. Ketika kita bilang, saya ikhlas kok, saya menerima. Tapi kadang ternyata aplikasinya yang susah. Kadang di hati kita masih ada rasa mengganjal, kadang di hati kita juga ada rasa yang kurang enak bahkan ketika kita sudah mengucapkan kata ikhlas. Nah, salah satu contoh yang bisa saya berikan dalam ikhlas ini bisa kita buka dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda pasti ingin tahu di mana letak ikhlasnya. Letak ikhlasnya adalah di mana ayat tersebut adalah bagian dari surat Al-Ikhlas, sedangkan tidak ada satupun ayat di situ yang menyebutkan kata ikhlas. Ikhlas harus dimulai dari hati, hanya hati yang tahu, dan mungkin hanya diri kita yang Allah dan Allah yang tahu. Tidak perlu kita besar-besarkan, tidak perlu kita sampaikan, karena semuanya pasti akan tercermin dari hati dan perbuatan kita. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah mari kita bersikap sabar dan bersikap ikhlas, dimulai dari kita sendiri, dimulai dari orang-orang terdekat kita, dan semoga ke depan bisa menyebar ke seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sekian dari saya. Jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kurang itu dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.